Terpaksa. Kamu harus terima keputusan Papa dan Tante Mila. Dan itu artinya kamu akan terbatas untuk melakukan pertemuan dengan Michelle. Bahagia. Iya mas, maaf baru aku angkat teleponnya. Iya nggak apa-apa Mil. Kamu udah sampai rumah sama Mawar? Udah mas. Mas, kayaknya Mawar itu makin marah deh sama El sama Rifki. Aku bingung mas, aku harus ngomong gimana sama Mawar supaya dia bisa nerima kehadirannya Rifki. Mas, kayak kita harus ngomong deh sama anak-anak supaya mereka nggak ngulangin kejadian tadi. Aku akan bicara sama Rifki. Pokoknya sekarang kamu tenang aja dulu ya. Kita juga jangan terlalu terburu-buru juga. Kita pasti ada saatnya kok bisa bicara baik-baik sama Mawar. Tapi kalian nggak ketemu sama Rifki di sana kan? Elsie belum pulang. Emangnya Rifki belum pulang juga? Belum, nggak ada di rumah. Ya ampun. Semoga kejadian semalam nggak keulang lagi. Maksud kamu? Jadi gini mas, semalam El itu manjat talik untuk ke kamar dan Rifki ikut masuk ke dalam kamar. Gimana coba kalau sampai Mawar tahu? Mas, nanti kita sambung lagi ya. Soalnya Mawar lagi kamarnya El. Aku takut terjadi apa-apa sama El, ya mas? Iya, Mil. Jangan lupa kabarin aku ya. Iya, pasti. Makasih ya mas. Bule, Kamu udah pulang toh? Kok kata Selamat nggak ngeliat kamu pulang? Emang kamu dari tadi pulangnya? iya, dari tadi. Mosok sih. Ih, Bule apaan sih? Dingin. Cahayu, kamu tuh tahu kan, bule itu loh sayang banget sama kamu. Mbok yo kamu tuh sekarang tuh fokus belajar dhisik ngono lho Cahayu. Kamu tuh gak mau ujian sih. Kamu tuh harusnya sekarang mikir gimana caranya aku dapat nilai terbaik, gimana caranya aku tuh bisa ujiannya itu bisa tak kerjain dengan baik gitu loh Cahayu. Mbok yo mikir sekali-sekali masa depanmu dulu gitu loh daripada mikirin yang lain. Terutama mikirin si Rifki itu, Cambedi itu. Ibu. Kamu dengerin gak sih? Bule barusan ngomong? Iya, denger. Mbak Mila, aku minta tolong banget ya sama Mbak Mila. Tolong jagain Cahayu lebih ketat lagi. Dia ini mau ujian loh Mbak. Nilainya tuh harus bagus. Jangan sampai dia tuh terpengaruh sama si Rifki anaknya Hasro itu. Tenang aja Mawar. Aku percaya kok El itu nggak mungkin ngecewain kita. Aku percaya Mbak. Tapi si Rifki itu pasti ngasih pengaruh jelek sama Cahayu. Rifki. Sepot doa itulah Rifki. Ibu, kamu tuh dari mana sih? Dari food truck. Tadi pas saya lihat bule datang, langsung kabur sama botol kecap. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, bule kamu tuh ngamuk. Ngamuk? Iya, terus ibu sama Om yang jadi sasarannya. Maaf. Hel, kamu tuh lain kali kalau bertindak itu bilang sama ibu, jangan bertindak sendiri. Jadi kan ibu tahu. Iya. Sorry. Loh, Pak, masih aja kerja udah malam gini. Basah-basah. Ki, ada hal penting yang mau Papa bicarakan sama kamu. Soal apa, Pak? Soal hubungan kamu sama Michelle. Ki, Papa sama Tante Mila memang ngasih kelonggaran kamu untuk bisa bersama Michelle. Tapi tidak harus dengan bersikap kelewatan seperti ini, Ki. Maksudnya Papa gimana kelewatan? Kamu tahu, apa yang kamu lakukan malam ini sama Michelle itu benar-benar keterlaluan, Ki. Seharusnya kamu itu tidak kabur-kaburan untuk menghadapi ketemu dengan bulenya Michelle. Sebaliknya, kamu itu harus mencari jalan yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik untuk bisa bersama Michelle. Kamu tahu nggak? Kalau seperti ini,
Bisa-bisa bulinya Michelle itu makin marah dan benci sama kamu. Karena kamu sudah membuat Michelle itu menjadi anak yang susah diatur. Pak, tapi nggak bisa, Pak. Beneran deh. Karena Rifki mau berbuat baik pun, itu bulenya Michelle akan selalu ngelihat Rifki itu salah terus, buruk terus, dan akan benci terus sama Rifki. Jadi, yang paling benar adalah Rifki sama Michelle menghindari Bule Anwar. Salah satu caranya ya tadi itu, kabur-kaburan gitu. Ya udah gini, Ki. Kalau kamu memang belum mampu cari cara yang lebih baik untuk dekat dengan Michelle, jangan terpaksa. Kamu harus terima keputusan Papa dan Tante Mila. Dan itu artinya kamu akan terbatas untuk melakukan pertemuan dengan Michelle. Selamat pagi marmot yang cantik. Kamu kenapa? Aku masih kepikiran review sama Michelle. Rifki nelfon kamu nggak ya semalam? Enggak. Emang Michelle nggak ngabarin kamu? Udah. Kamu jangan banyak kepikiran ya. Mendingan kita sekarang ke sekolah. Siapa tahu Rifki sama Michelle udah di sekolah. Apa kita mampir dulu kali ya ke rumah Rifki? Boleh. Udah bagus daripada kamu overthinking mulu. Ya udah aku share juga ya di grup anak-anak. Ya. Senyum dong. Ya. Majuan. Nah. Apa ini tuh? Guys, gue sama Farel mau OTW nih ke rumah Rifki sekarang. Yang mau ikut silakan ya, kita ketemuan di rumah Rifki. Mamai, Nona pacar. maaf ya, aku kelamaan ya. Kamu jadi lama nunggunya ya? Nggak apa-apa Nona pacar. Beta menunggu Nona pacar di sini tuh nggak apa-apa. Mau sampai Mumi itu dia bangkit dan hidup dari piramidanya, Beta akan tetap setia untuk menunggu Nona pacar kesayangan Beta di sini toh sayang. Apaan sih kamu pagi-pagi udah gombal aja? Ini serius sayang. Oh iya Nona, Beta barusan dapat informasi dari grup WhatsApp Geng Kabel. Anak-anak Geng Kabel itu dorang mau mampir dulu ke rumahnya Bapak Negara IPS. Nona pacar mau kah? Ikut Beta mampir dulu ke rumah Bapak Negara? Tunggu. Geng Kabel punya grup WhatsApp? Ya tentu ada toh Nona pacar, masa nggak ada? Di dalamnya ada Rosa Rara juga nggak? Ya sudah jelas lah sayang, masa dorang berdua nggak gabung? Sudah pasti ada toh. Kok aku nggak ada sih? Oh, kalian nggak anggap aku geng kabel ya? Hah? Nggak begitu, bukan begitu konsepnya toh Nona pacar. Nona pacar ini kan masih baru. Baru dari mana? Kita jadian udah berapa lama coba? Hah? Jangan kamu lupa juga tanggal jadian kita kapan ya? Walaupun kita sering putus nyambung ya, tetap aja kita kan udah jadian. Iya, benar sekali Nona pacar. Tapi Beta mohon Nona pacar tenang ya. Nanti Beta akan invite Nona pacar ke grup Geng Kabel. Gak usah. Ibu. Kenapa, El? Emang minta maaf. Ya, El tahu El kemarin sikapnya keterlaluan dan harusnya El nggak kayak gitu. El, ibu tuh lagi buru-buru, ibu ada janjian sama klien. Kamu mendingan kalau minta maaf nggak usah sama ibu, tapi sama bule ya. Ibu jangan gitu kamu ngomong dulu sama ibu. El, kamu tahu nggak? Bule itu sedih dan kecewa sama sikap kamu. Jadi mendingan kamu perbaiki hubungan kamu sama bule kamu. Iya kan bisa tuh. Mawar, aku pamit duluan ya. Soalnya aku udah janji sama klien. Oh ya, El mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya kan, El? Aku pergi. Hati-hati ya Mbak. Ya.
Bule. Ngomong. Bule, aku minta maaf ya Bule. Yang tentang semalam aku udah bikin hati Bule hancur sehancur-hancurnya. Dan harusnya aku juga nggak ngelakuin itu buat nyakitin hati Bule, dan aku nggak bakal ngelakuin lagi deh, janji. Bule, kok diem aja sih Bule, ngomong ke, jangan disalahin treatment gini akunya. Mau marah-marah aja, keluar-keluar nggak apa-apa, kan aku jadi gak enak. Oh lah, ternyata kamu tuh masih punya perasaan gak enak aja ya. Ya kalau Bule diem kan aku nggak enak. Ya wis, gini aja. Kalau memang kamu nggak mau Bule diemin, gimana kalau kita bikin perjanjian? Perjanjian antara kamu dan Bule. Ya perjanjian. Kamu harus ngikuti peraturan dari Bule. Ya. Jadi, kamu harus ngikutin peraturan dari Bule dan kamu harus jaga jarak sama si Rifiki. Tapi Bule. Ya wes, kalau memang kamu nggak mau ya nggak apa-apa, Bule gak maksa. Enak toh tinggal satu atap tapi nggak saling bicara, nggak apa-apa toh? Iya, gitu kan maumu? Enggak. Ya kan emang Rifiki itu kan lebih penting daripada keluarga. Yuk. Yang nggak gitu lah Bule, ya keluarga. Sekarang terserah kamu. Kamu mau jalan Rifiki ya monggo, kamu mau jalan sama siapa monggo. Janji Bule nggak bakal bawalin kamu lagi ya, oke? Ya. Bule. Iya. Jakarta, 26 Juli tahun 2022. Saya. Pak, enggak, bentar dulu dong Pak. Serius deh, ini apa yang harus Rifki lakuin supaya Papa bisa maafin Rifki? Ya. Ya udah, kalau gitu kamu bikin surat pernyataan di atas materi. Surat pernyataan. Ya artinya kamu bikin surat perjanjian yang akan ada sanksinya kalau kamu tidak bisa memenuhi salah satu poinnya. Catat sekarang. Sekarang dicatatnya. Ya kalau kamu mau besok, lusa, minggu depan atau sebulan lagi juga nggak apa-apa. Tapi itu artinya kamu selama itu tidak bisa ketemu sama Michelle. Iya. Ya udah cepetan. Karena Papa udah mutusin, Ki. Bentar. Kamu itu bukan hanya untuk dibatasi ketemu sama Michelle, tapi memang dilarang ketemu sama Michelle. Supaya kamu tidak terus-terusan bikin masalah. Lupa. Kalau itu ya aku nggak bisa lah, Pak. Lama-lama aku bisa gila. Aku sejam aja, bahkan gak sejam, semenit aja nggak ketemu ayam kerupuk kulit, aku itu bisa hilang fokus, gagal fokus. Apalagi kalau nggak dibolehin terus. Jangan dong, udah nggak usah pakai kayak gini-gini ya. Ya udah, sana. Iya udah, iya oke, Rifki catat. Kamu duduk sini, catat. Ayo udah duduk. Surat perjanjian antara Rifki Attila Pratama dengan Roy Julian. Untuk seterusnya disebutkan Rifki sebagai pihak pertama dan Roy akan disebut pihak kedua. Pak, kayaknya serius banget ini surat perjanjiannya. Ya memang serius surat perjanjian ini. Emangnya hubungan kamu sama Michelle nggak serius? Hah? Ya kalau itu serius banget. Ya makanya tulis aja. Udah tulis, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk seterusnya, Rifki akan disebut sebagai pihak pertama dan Roy sebagai pihak kedua. Udah belum? Udah. Ke-1. Pihak pertama berjanji pada pihak kedua bahwasannya hubungan dengan Michelle dan urusan food truck
tidak akan mengganggu nilai-nilai sekolah dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, kedua, Tak dulu. pihak pertama berjanji harus bisa menjaga sikap supaya tidak seenaknya dan tidak membuat keonaran. Dah. Ketiga, pihak pertama berjanji mulai hari ini akan menjaga jarak dengan Michelle.